Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catur Putri Herunisa dengan NIM 19070340. Di sini saya akan menjawab beberapa soal dari UAS Oceanografi yang diampu oleh Bapak Dosen Ilham Zulfahmi MSI. Adapun soalan yang pertama yaitu bagaimana cara untuk teknik dalam membudidaya alga laut. Nah, alga laut sendiri merupakan suatu mata santai dalam siklus rantai makanan di perairan karena dia dapat memproduksi zat-zat organik dan dapat mensuplai oksigen hasil akhirnya dari fotosintesis. Nah, budidaya alga sendiri merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan akan alga agar terpenuhi sesuai dengan harapan yang teratur dalam jumlah ataupun mutunya. Nah, adapun teknik untuk membudidaya alga itu sendiri dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemilihan lokasi di mana substrat harus sesuai dengan alga yang dibudidayakan. Kemudian pemilihan jenis dan bibit unggul. Jenis yang sering dipakai ada dua, yaitu alga Carinogypit yang mengandung karenagen dan jenis agarpit yang mengandung agar-agar. Nah, metode budidaya yang digunakan terbagi dua, yaitu secara sederhana dengan menebar bibit di sekitar perairan atau dapat juga dengan cara membudidayakan di tempat harus memiliki substrat seperti batu dan pasir sesuai dengan tempat pertama di perairan di mana alga ditemukan. Hama dan penyakit, pengecekan salinitas, suhu, turunnya kandungan nutrien pada pertumbuhannya, dan kemudian mengenali tanda-tanda serangan hama dan penyakit. Biasanya ujung talus memutih, talus jadi kurus, kulit talus terkelupas, berubah menjadi pucat, patah dan rontok, serta pertumbuhannya menjadi kerdil. Nah, soalan yang kedua yaitu jelaskanlah apakah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan alga laut. Nah, jawabannya adalah faktor lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan karena pertumbuhan alga laut pada dasarnya di lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya seperti kualitas air, lalu suhu, kecepatan arus, gelombang, dan pH, di mana suhu untuk pertumbuhan alga laut sendiri itu berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius, sementara salinitasnya berkisar antara 28 hingga 32 ppt. Di mana selain itu juga di mana pH pertumbuhan alga laut yaitu berkisar antara 7 hingga 9. Nah, soalan yang ketiga yaitu apakah dampak dari pencemaran lingkungan terhadap reproduksi bentos laut? Nah, menurut saya dapat diketahui bahwa bentos merupakan organisme yang terdapat pada dasar perairan, baik itu berupa hewan ataupun tumbuhan. Kemudian dampak yang terjadi yaitu apabila perairan tercemar, reproduksi bentos akan terganggu karena bentos yang bereproduksi membutuhkan tempat yang mendukung, baik itu untuk proses masa perkawinan hingga ia sampai proses peletakan telur pada substrat. Bahkan bentos sendiri itu terancam untuk hidup. Selain itu, substrat sebagai tempat tinggal bentos, kedalaman perairan dan kecerahan yang tinggi juga dapat mempengaruhi terhadap jumlah dan jenis bentos. Kemudian soal yang keempat yaitu faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan ekowisata pesisir. Nah, faktornya yaitu yang pertama ada faktor lingkungan, faktor sosial, faktor budaya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, selanjutnya faktor kelembagaan, faktor keamanan, dan faktor fasilitas. Nah, soalan yang kelima yaitu jelaskan salah satu contoh aktivitas konservasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar. Nah, contoh aktivitasnya yaitu yang pertama ada kegiatan pengelolaan atau pengelolaan sumber daya alam dalam menjaga konservasi tetap utuh. Nah, yang kedua yaitu kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan lokasi konservasi. Kemudian yang ketiga adalah membangun kebun binatang atau taman safari yang bertempat pada lokasi aslinya.
Kemudian dapat memanfaatkan tumbuhan alam sebagai media pembelajaran dalam mengelola pelestariannya. Nah, demikianlah jawaban dari UAS Ocean saya. Semoga hasilnya baik, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.